Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anastasia Hilary Sihombing, mahasiswa Universitas Bina Nusantara Angkatan 2024 dari jurusan Hubungan Internasional dan saya merupakan anggota unit kegiatan mahasiswa Paramabira. Halo, perkenalkan, nama saya Sabrina Yunika Tamaris. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara Angkatan 2023, jurusan Sistem Informasi, dan saya merupakan salah satu anggota unit kegiatan mahasiswa Paramabira. Sekarang, saya ingin menjelaskan tentang dinamika. Dinamika merupakan istilah yang digunakan dalam bermusik sebagai tanda untuk memainkan volume nada secara nyaring maupun secara lembut. Fungsi dinamika sendiri yaitu menunjukkan emosi atau perasaan, menunjukkan nuansa lagu, dan dinamika juga membuat sebuah lagu atau komposisi dalam karya tidak monoton. Dinamika sendiri juga memiliki beberapa jenis, yaitu pianissimo. Nah, di pianissimo ini kita akan memainkan nada secara sangat lembut. Lalu kita juga ada jenis dinamika yaitu piano yang mana memainkan nada secara lembut, lalu mezzo piano yang kita mainkan secara lebih kurang lembut, lalu ada mezzo forte yang kita mainkan secara lebih kurang nyaring, forte yang kita mainkan secara nyaring, dan fortissimo yang kita mainkan secara sangat nyaring. Lalu ada juga jenis yang memiliki tahap dalam memainkan volume nada tersebut, yaitu crescendo dari suara lembut ke suara nyaring, dan decrescendo dari suara keras ke suara lembut. Tanda dinamika ini dapat diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir, atau di kesudahan lagu. Intinya, tanda ini akan diletakkan di mana saja dalam suatu komposisi musik. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang crescendo dan decrescendo. Jadi ketika seorang komposer ingin menulis perubahan dinamika secara bertahap, maka ditulis dengan tanda crescendo yang artinya tadi dari suara lembut ke suara keras, decrescendo dari suara keras ke suara lembut. Nah, tanda ini akan menunjukkan bagian mana yang akan secara bertahap nada tersebut dari nyaring ke lembut atau dari lembut ke nyaring. Setelah penjelasan tentang dinamika, aku akan melanjutkannya dengan menjelaskan artikulasi. Pengertian artikulasi. Artikulasi adalah rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Aku akan memberi contoh artikulasi yang mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah artikulasi yang salah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Dan ini untuk artikulasi yang benar. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Bisakah kalian membedakannya? Kenapa di contoh yang pertama merupakan artikulasi yang salah dan di contoh yang kedua merupakan artikulasi yang benar? Bila kalian berpikir bahwa karena pengaruh mulut, maka kalian bisa dibilang benar karena bisa dilihat dari contoh yang pertama. Aku mencontohkannya dengan cara mulut agak ditutup. Bawangku ada 5. Sedangkan untuk contoh yang kedua, mulutku lebih dibuka. Balonku ada 5.
itu untuk contoh bagaimana artikulasi itu sendiri. Untuk gambar ini merupakan dari artikulasi di dalam mulut. Dan kalian bisa melihat di situ ada angka-angka di mana angka-angka tersebut menunjukkan nama-nama bagian yang ada dalam mulut. Berikut aku akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi artikulasi. Faktor yang pertama adalah sikap. Sikap atau juga posisi badan yang benar itu dapat membantu untuk melancarkan sirkulasi udara yang menjadi pendorong utama produksi suara. Sikap tersebut mencakup posisi kepala yang tegak seperti ini, lalu pandangan lurus ke depan, tulang punggung lurus, tulang punggung, dada sedikit membusung, serta juga kedua kaki yang tegak dalam keadaan sedikit renggang. Yang kedua adalah posisi mulut. Dalam menghasilkan artikulasi yang baik, maka posisi mulut juga harus tepat tanpa dipaksakan, yang mana udara itu dapat keluar serta masuk ke rongga mulut dan kemudian menghasilkan vokal yang baik pada pendengar. Untuk contoh posisi mulut ini sudah aku jelaskan tadi di contoh perbedaan di mana artikulasi yang salah dan artikulasi yang baik, di mana itu pengaruhnya karena posisi mulut yang salah itu ditutup dan yang benar itu untuk dibuka mulutnya. Jadi lebih jelas orang mendengar suara kita bernyanyi atau saat kita berbicara. Yang ketiga adalah melakukan latihan vokalitas. Latihan dasar vokal yang baik itu merupakan suatu latihan yang dapat dilakukan untuk supaya menjadi suara bunyi yang dihasilkan itu menjadi huruf-huruf yang baik dan dapat didengar oleh siapapun. Latihan vokalitas ini juga dapat dilaksanakan bertujuan untuk memelihara serta juga menyempurnakan huruf vokal ataupun huruf konsonan dengan teknik tertentu supaya produksi yang dihasilkan dapat terdengar jelas oleh siapapun. Yang keempat dan yang terakhir adalah melakukan teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan merupakan suatu bunyi yang keluar dari paru-paru dengan memperoleh rintangan atau juga hambatan, yang mana bunyi konsonan tersebut akan bergantung pada peranan lidah ialah sebagai artikulator serta juga sasaran titik artikulasi. Setelah kita menjelaskan tentang dinamika dan juga artikulasi, kita juga punya nih latihan soal buat teman-teman. Dan latihan soal ini ada 5. Yuk kita lihat soalnya. Soal nomor 1. Titik-titik-titik merupakan istilah yang digunakan sebagai tanda memainkan volume nada secara nyaring atau lembut. Pernyataan ini merupakan pengertian dari soal nomor 2. Manakah fungsi dinamika yang salah? Soal nomor 3, apa itu crescendo? Soal keempat, titik-titik-titik perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas merupakan pengertian dari soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Berdasarkan gambar yang ada, nomor berapakah untuk posisi bibir luar?
Demikianlah penjelasan dari kami, yaitu istilah musik, dinamika, dan artikulasi. Semoga segala penjelasan yang telah kita jelaskan ke kalian dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian sendiri. Terima kasih.